Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Safril, SHIMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. Salawat salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Sofia Sarianda, NIM 200591181 sebagai moderator. Dan rekan-rekan kelompok 11 itu Tika Misla Wahyuni, Nesti Gusmela, Feby Marliza, Agri Sanjaya, dan Diski Firstoleo. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai hak milik intelektual. Saya selaku moderator akan mengawali penyampaian materi kelompok kami. Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan ke dalam bentuk penemuan, hasil karya, ilmu pengetahuan, sastra dan seni, desain, simbol atau bentuk tertentu, kreasi, tata letak semikonduktor maupun varietas hasil penelitian. Hak kekayaan intelektual merupakan produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil kekayaan intelektual tersebut kemudian digunakan pada pasar perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta kreasi tersebut. Hak milik menurut pasal 570 KUH Perdata adalah hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan secara leluasa dan bebas asal tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan. Hak milik suatu barang meliputi hak menguasai dengan bebas, hak menikmati dengan sepenuhnya, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, serta ketertiban umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai hak cipta. Hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam bentuk tetap atau dengan kalimat lain adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dasar perlindungan hak cipta. Undang-undang yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Poin perubahan yang mengakomodir aspek-aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang-undang yang lama. Poin-poin tersebut adalah: yang pertama, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Yang ketiga, pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. Kemudian nomor 4, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Yang kelima, menteri diberi kewenangan untuk penghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, asusila, ketertiban umum, pertahanan, dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti. Yang ketujuh, pencipta dan atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk yang terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
Yang kedelapan, lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi, pencipta, dan pemilik hak terkait. Yang kesembilan, wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Yang kesepuluh, penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik hak cipta. Karakteristik hak cipta ini terdiri dari yang pertama, perlindungan diberikan bukan terhadap ide, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut. Yang kedua, perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan. Dan yang ketiga, tidak memerlukan pendaftaran. Hak paten. Hak paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian atau industrial property right. Hak paten merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dasar perlindungan hak paten. Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Di dalam hasil penelitian disebutkan meskipun perjanjian trade-related aspect of intellectual property rights belum mengakomodasikan pengetahuan tradisional, namun hadirnya Undang-Undang Hak Paten 2016 melengkapi usaha pemerintah untuk menyelamatkan pengetahuan obat bioprivasi and MISA Providat kewajiban di dalam perjanjian TRIPS and mekanisme lebih lanjut mengenai benefit sharing dan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional. Indonesia dalam tradisional dari perlu pengaturan. Jangka waktu perlindungan hak paten di Indonesia menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Paten, jangka waktu perlindungan paten adalah selama 20 tahun. Terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sementara itu, untuk paten sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Feby Marliza, NIM 2599134. Hak milik intelektual selanjutnya adalah merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Merek dagang maupun merek jasa dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum untuk membedakannya dengan barang-barang ataupun jasa-jasa sejenis lainnya. Selanjutnya adalah konsep perlindungan merek. Di Indonesia sendiri menganut sistem konstitutif atau first to file principle dalam konsep perlindungan merek. Maka merek yang dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar di Dirjen Haki atau hak kekayaan intelektual. Kemudian cara mendapatkan hak merek tersebut adalah dengan mengajukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Haki atau hak kekayaan intelektual yang terdapat pada pasal 7. Kemudian dalam jangka waktu 10 tahun dapat diperpanjang yang terdapat pada pasal 28. Selanjutnya bentuk pelanggaran
apabila memiliki merek yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya ataupun secara keseluruhannya terdapat pada pasal 76. Selanjutnya adalah sanksi pidana. Minimal 5 tahun atau denda 1 miliar terdapat pada pasal 90. Semuanya terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 dengan pasal-pasal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah fungsi merek. Fungsi utama merek adalah sebagai daya pembeda dari suatu produk, barang, ataupun jasa. Kemudian merek juga berfungsi sebagai tanda untuk mengenali asal barang ataupun jasa dari produsen atau pihak manapun. Artinya, merek juga berfungsi sebagai penghubung suatu barang dan jasa dengan produsennya. Di sini dapat kita lihat fungsi merek ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Di antaranya yang pertama adalah sudut pandang produsen. Dari sudut pandang produsen, merek berfungsi digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Kemudian dari sudut pandang pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pemasaran. Selanjutnya yang terakhir adalah sudut pandang konsumen. Menurut sudut pandang konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Mislawahyuni dengan NIM 259.036 akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu tentang desain industri. Desain industri. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis, warna, ataupun gabungan yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, ataupun kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karyanya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri ini merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu lingkup hak desain industri. Lingkup dari hak desain industri ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama lingkup dari hak desain dan yang kedua lingkup desain industri yang dilindungi. Ya, baiklah kita masuk yang pertama, yaitu lingkup hak desain. Terdiri dari yang pertama yaitu melaksanakan hak yang dimilikinya, yang kedua yaitu melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, mengimpor ataupun mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut. Yang kedua yaitu lingkup desain dilindungi. Terdiri dari yang pertama yaitu desain industri yang baru, yang kedua yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agris Senjaya, NIM 1855-954, Prodi Manajemen S1. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode, teknik, atau proses yang menghasilkan nilai ekonomi secara mandiri, nyata, dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan, sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 30 tahun 2000. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Subjek rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk 1. Menggunakan rahasia sendiri dagang yang dimilikinya. 2. Memberi lisensi kepada pihak lain untuk atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ruang lingkup rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2. Objek ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Perlindungan rahasia dagang. Suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat 1. Bersifat rahasia, 2. Mempunyai nilai ekonomi, 3. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya. Inilah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kritik dan saran sangat kami butuhkan agar lebih baik lagi ke depannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.